Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah, kabar hari ini baik saja, Eka. Gimana jenengan? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja. Ibu, ini sebelum Ibu Siti Fazila melakukan ujinya, ini ada beberapa yang akan saya sampaikan, Ibu. Yang pertama berkaitan dengan kriteria penilaian nanti saat proses pengamanan. Nah, yang akan saya amati nanti itu adalah bagaimana alur dari percakapan kucing nanti, apakah sesuai dengan alur kita, yaitu diantaranya tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan yang kedua, dengan menggunakan teknik asing. Setelah itu Ibu nanti akan saya amati, pastinya juga Ibu Siti Fazila sudah mempunyai visi dari Ibu sendiri, ya Bu, yang mana diantaranya ada pemudaan proses terapi dan menstabilkan atau memaksimalkan potensi. Nah, selain itu juga ada 3 kompetensi coaching, Bu. Yang pertama adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan menggali pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti saya harapkan Ibu Siti Fazila ini bisa melakukan hal-hal yang saya sampaikan tadi. Sebelum Ibu nanti melakukan uji, ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan. Yang pertama adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada Kompetensi nanti yang akan saya kembangkan diantaranya yang pertama itu kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah menanyakan pertanyaan berbobot atau berbeda. Itu nanti akan baik Ibu Siti Fazila. Pertanyaan yang kedua adalah kompetensi spesifik apakah yang akan Ibu kembangkan nanti dalam uji nilai ujian? Kompetensi spesifik nanti yang akan saya kembangkan itu saya akan mendengarkan aktif dan juga menanyakan pertanyaan berbobot. Jadi nanti yang Ibu kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan menanyakan menggunakan pertanyaan yang berbobot, ya Bu, ya. Baik Ibu, ini pertanyaan terakhir Ibu. Ya. Nah, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses uji ini? Yang saya inginkan dari proses percakapan saya dengan coach ini nanti bahwa coach ini nanti saya harapkan bisa menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi seperti itu. Jadi misalnya memiliki permasalahan, dia sendiri yang akan bisa menemukan solusinya. Gitu. Baik ya Bu ya. Jadi mendengarkan temannya juga nanti bisa menggali secara aktif juga, dan nanti biar uji sendiri yang bisa menemukan solusinya, ya Bu ya. Baik Ibu Siti Fazila, demikian Bu yang bisa saya sampaikan tentang observasi ini. Semoga nanti dalam pelaksanaan uji berjalan dengan lancar. Amin. Silakan Ibu lakukan ujinya terhadap uji. Sama-sama Bu Eka. Selamat pagi Bu Basiro. Selamat pagi Bu Indra. Apa kabar Bu? Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana Bu Indra? Ada sedikit yang ingin saya tanyakan beberapa hal. Ya, itu tentang apa Bu? Dari yang Bu Indra sampaikan kepada saya, mungkin saya bisa membantu. Itu sebenarnya ada beberapa masalah dalam mengajar saya terakhir ini atau tahun depan. Nah, saya sedikit bingung dengan pembagian waktu saya. Itu jadi pembagian waktu yang dibingungkan oleh Bu Indra. Jadi
Intinya di sini kalau saya garis kesimpulan, maksudnya saya garis bawahi, itu ada permasalahan tentang pembagian waktunya yang merasa masih bingung gitu ya. Iya. Nah di sini apa yang dirasakan Bu Indra, maksudnya itu hambatan-hambatan apa saja? Saya sebenarnya ini memikul beberapa kewajiban karena saya sebagai guru kelas, karena saya di SD ya, saya sebagai guru kelas yang harus bisa mengelola kelas dengan baik, baik itu di administrasi ataupun di pengelolaan kelas secara umum dan anak-anak. Kemudian yang kedua, saya juga sebagai JPP itu juga cukup menyita waktu. Ya, kemudian yang ketiga, saya ikut PPG juga, dan ini saya sudah di tahap UKIN untuk take video dan lain-lain, persiapannya juga menyita waktu. Kemudian ini alhamdulillah menurut saya lanjut FTPI dan masih ke tingkat berikutnya, itu juga menyita waktu saya untuk melatih dan mengajar di kelas itu tetap ada hambatan yang terkait dari masalah kesehatan ini. Itu beberapa hal yang saya alami pada akhir-akhir ini. Alhamdulillah komplit gitu, Komplit, tapi ya itu tadi harus bisa dijalani satu persatu, mulai dari bisa membagi sebagai administrasi, kemudian mengikuti lomba-lomba tadi, bisa membagi waktu-waktunya, kemudian juga mengikuti program PPG yang saat ini sedang dijalani Bu Indra, kemudian juga saat ini Bu Indra juga sedang mengalami menyusui, maaf ya, Bu Indra sendiri kondisinya juga seperti ini, jadi harus bisa membagi waktunya dengan baik. Nah, ini kira-kira Bu Indra memiliki langkah-langkah apa kira-kira untuk menyelesaikan permasalahan Bu Indra ini tadi? Pertama, saya tetap fokus di kesehatan saya dulu, walaupun saya tidak meninggalkan kewajiban. Maksud saya untuk tugas saya berusaha untuk melaksanakan tugas. Kemudian untuk anak-anak saya mempersiapkan materi sebelum kemarin saya, jadi beberapa hari materi sudah saya siapkan, untuk perharinya per tugasnya sudah saya siapkan. Untuk yang melatih untuk jenjang lomba berikutnya, insya Allah besok kalau sudah masuk saya akan ekspor. Luar biasa Bu Indra, ternyata dari permasalahan tadi yang bingung untuk membagi waktu, kemudian Bu Indra juga sudah menentukan langkah-langkahnya. Kemudian dari sini ini kalau di skala prioritas Bu Indra ingin yang angka berapa kira-kira, misalnya di level angka dari angka 1 sampai 10 ini Bu Indra di posisi berapa? Saya inginnya saya di posisi 10. Saya inginnya sempurna gitu ya. Cuman karena ada beberapa hambatan yang saya alami saat ini, saya masih di angka 5 atau 6, di tengah-tengah. Apa kita juga proses ya Bu ya. Kemudian ada nggak Bu yang misalnya dalam hal ini jenengan sudah melakukan beberapa hal kaitannya mengikuti kegiatan BPG, ada pemberian juga lomba, ada pula mungkin dukungan dari pihak lain, dari kepala sekolah atau yang lain, mungkin bisa diceritakan gitu. Dukungan dari pihak sekolah, alhamdulillah kepala sekolah mendukung untuk kegiatan CGP, BPG itu mendukung. Cuman kemarin untuk kesehatan memang saya sempat merahasiakannya dulu karena saya tidak mau membebani pikiran beliau, jadi ya tapi begitu tahu, saya pas kemarin itu juga saya pamit beberapa hari, begitu tahu saya pamit kenapa, dia juga menyarankan untuk istirahat full di rumah. Tapi sebagai guru saya juga tidak tega untuk full di rumah, saya tidak tega. Ya, alhamdulillah berarti dukungan dari beliau juga sangat bagus sekali ya Bu. Jadi mendukung sepenuhnya untuk apa itu namanya kesembuhan Bu Indra dulu, baru nantinya Bu Indra akan merasa lebih ini saya sudah dapat dukungan dari kepala sekolah, akhirnya saya bisa memulihkan satu saat juga mulih dengan sendirinya gitu, dengan perasaan yang sangat senang. Oke, untuk ini berarti apa komitmen dari Bu Indra ke depannya nanti dari yang telah dilakukan dengan mengikuti tugas tadi? Menurut saya jelas yang anak nomor 1, murid nomor 1. Karena saya sudah dari awal seperti itu, untuk pengembangan profesi itu juga bagus, cuman alangkah baiknya kalau tidak bisa maksimal
ke anak dulu. Jadi tetap anak yang saya Bagus sekali Bu Indra. Tetap anak yang nomor anak satu nomor ya, satu, anak murid nomor nomor satu. Baik, dari percakapan ini, dari kegiatan coaching Bu Indra dengan saya, ternyata Bu Indra sudah menemukan beberapa hal kaitannya dari pembagian tugas-tugas tadi ya Bu ya. Nah dari sini kira-kira sudah cukup atau ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Mungkin saya kira sudah cukup. sudah Ini cukup. dulu, sekarang masih cukup dulu. Ya. Jadi gimana perasaan Ibu setelah coaching dengan saya? Iya, plong, agak apa ya, lega, sudah bisa mengutarakan apa yang menjadi beban pikiran saya selama ini. Ya, alhamdulillah kalau begitu saya juga sangat berterima kasih sekali Bu akhirnya dapat menemukan solusinya dari sendiri gitu ya Bu ya. Baik Bu Indra, mungkin ini sudah dicukupi dulu ya. Untuk lain kali mungkin Bu Indra bisa menemui saya lagi gitu ya tentunya. Oke, ya sudah Bu, silakan. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Eka. Ibu tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya? Iya Bu. Tadi sama Bu Indra Bu. Oh iya. Iya. Ya. Ini Pusiti Kasiro sebelum penutupan akan saya sedang melakukan wawancara pasca observasi ya Ibu. Ini saya sampaikan beberapa pertanyaan. Iya Bu, mau silakan. Pada pasca observasi kali ini. Yang pertama, apa saja yang sedang dilakukan saat melakukan coaching tadi yang terkait dengan indikator pekerjaan yang Ibu inginkan. Baik Bu, di sini saya sudah melakukan coaching dengan Bu Indra tadi. Tentunya saya sudah menggunakan beberapa pendekatan melalui alur pinta itu ya. Ada yang menyampaikan tujuan, kemudian mencari identifikasi serta rencana aksi dan juga tanggung jawabnya. Nah, dari kegiatan penggunaan alur pinta ini tadi bisa berjalan dengan lancar coaching saya dengan Bu Indra tadi. Gitu Bu. Ya, benar sekali Pusiti Kasiro. Tadi saya juga ikut mengamati ya Bu, pas saat itu melakukan percakapan dengan Ibu Indra itu sudah berjalan dengan baik dari alur kitanya sudah tercapai, kemudian juga saat kompetensi tadi ujinya sudah tercapai dari pendengaran aktif dan kemudian menghilangkan kemudian juga saat menyampaikan pertanyaan yang tersebut juga sudah dilakukan semua. Jadi dalam percakapan kecil ini saya mengerti Ibu Kasiro sudah menjadi dengan sangat baik. Ya, terima kasih Bu. Yang kedua Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang Ibu saya berharap ke depannya ini saya bisa melakukan proses kegiatan coaching dengan lebih lancar lagi Bu. Utamanya di sini dalam menggunakan aktif maupun dengan keterampilan berbicara saya supaya saya lebih lancar lagi. Itu saja. Ya, semoga kedepannya Ibu Kasiro bisa lebih lancar lagi dan bisa lebih baik lagi ya Bu dalam melakukan baik dengan siswa maupun dengan rekan sejawat ya. Amin. Demikian observasi kita hari ini Ibu. Kita sudah sampai ke pasca operasi dan sudah selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bu ya. Amin, amin. Baik, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Indra. Waalaikumsalam Bu Kasiro. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik-baik saja. Dengan gimana Bu hari ini? Tapi saya juga baik saja. Ada sedikit yang ingin saya sampaikan ya. Kaitannya dengan sebelum kita melakukan kajian ini untuk langkah awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan Bu ya. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik itu coaching itu nanti antara coach dan coaching nanti Anda cermati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan
pertanyaannya berbobot pada Koji dan juga bagaimana Koji tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Koji. Dari sini tidak lupa ya tentunya dengan menggunakan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Yang ingin saya tanyakan pada Bu Indra di sini, nanti kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh sebagai pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Baik, Indra. Untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang jelas saya ingin yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu sebagai pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dan ini yang terakhir Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Indra dalam proses coaching kali ini? Pada proses coaching kali ini saya harap saya bisa menemukan solusi dalam permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan dari gaji saya. Baik, terima kasih Ibu ya untuk kesempatannya. Mungkin bisa dilanjut nanti coaching antara Bu Indra sama Bu Eva. Silakan. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Eko. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Bisa alhamdulillah sudah mendingan, sudah baik. Sepertinya ada yang ingin disampaikan. Ada apa? Ya, benar sekali Bu. Saya datang hari ini dengan salam dari ibu saya. Saat pembahasan tidak tahu tidak kemudian sama pembelajaran saya. Kira-kira nih dari percakapan kita kali ini apa yang ingin tujuan akhirnya itu seperti apa? Saya bisa menemukan solusi atau strategi bagaimana agar anak ini lebih fokus atau lebih benar-benar lagi pada pelajaran saya. Mungkin bisa diceritakan dulu bagaimana anak tidak fokus itu kenapa? Di dalam pembelajaran saya ini terutama anak TKS itu kebetulan yang 4 jam terakhir 3 jam terakhir itu selalu ramai, tidak fokus, ada anak yang ramai, ada sendiri dengan teman lah, ada yang main HP sendiri gitu. Jadi mengganggu saat pelajaran saya tidak fokus. Dari posisi Bu saat ini itu skala nilainya itu sekarang berapa? Dari 1 sampai 10. Ini masih skala nomor 5 di tengah berarti ya, di tengah. Padahal yang ingin dicapai itu ya pastinya lebih sempurna, lebih tinggi lagi ya Bu ya, tapi tadi masih tidak ada yang sempurna, yang setidaknya 8 atau 9 gitu. Kira-kira jenengan dapat dukungan dari sekolah untuk menyelesaikan masalah anak-anak itu bagaimana dari kepala sekolah, kakak juga, bapak juga sendiri. Saya tuh mendapat dukungan dari Bapak Sejajar, juga dari Bapak Kepala Sekolah, diskusi terutama anak SD pelajaran ini maunya bagaimana ini ya, apa tahu pelajaran apa atau di apa gitu, biar mereka yang menentukan saya nanti yang ngikutin aku. Kira-kira itu bisa kapan dilaksanakan kondisikan siswa lagi ya. Ini insya Allah 1 minggu cukup yang saya sampaikan. Kemudian yang Bu Eko harapkan sebenarnya itu yang diinginkan dari anak-anak yang tidak fokus tadi bagaimana?
video pembelajaran yang menarik. Kemudian juga saya selipkan adanya SPP, juga ada bekal dari guru penggerak yang 8 ibu yang panas itu, dan ada pembelajaran yang diferensiasi juga, dengan ada video pembelajaran. Tapi SPP-nya saya taruh bisa di depan, di tengah, bahkan di belakang berdiri. Selain itu akan saya terapkan dalam memasuki membuat kesepakatan bersama, terutama pada hal saling menghormati dan saling menghargai. Semoga Bapak dapat menerapkan hal yang diinginkan dan menjadi murid yang lebih fokus, lebih tertarik dengan belajar. Mungkin bisa kita cukupkan untuk kali ini. Terima kasih Pak Eko. Ya, terima kasih juga Ibu. Jadi saya menjadi perasaan saya jadi lega setelah konsultasi dengan Bu Indra ini. Semula saya merasa bingung, Bu, sedih. Ini bagaimana cara mengatasi anak yang kurang fokus ini? Tapi setelah bertemu dengan Ibu ini jadi lebih gamblang jelas nih saya mau apa dan bagaimana gitu. Terima kasih ya Bu Indra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indra. Waalaikumsalam Ibu. Tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya? Ya sudah, alhamdulillah. Sebelum penutupan ya Bu Indra, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang Ibu Indra lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di sini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yang mana yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Baik Bu Indra, menurut saya sebagai observer sendiri ya, kegiatan coaching tadi menurut saya sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya ini sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu ada tujuannya, kemudian ada identifikasi, ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab komitmen itu tadi ya Bu ya. Nah, Bu Indra sendiri juga sudah menggali dengan memberi beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada coaching, utamanya pada Bu Eko, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Jadi menurut saya ini coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Untuk yang terakhir Bu Indra, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Indra berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan tadi dilakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya lebih bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi dan semakin baik lagi. Alhamdulillah ya, semoga untuk kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Baik demikian yang atau observasi kali ini ya Bu ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Eko, selamat pagi. Waalaikumsalam. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sebelum kita melakukan coaching, untuk langkah awal saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang uji penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan dinilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jadi jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada sesi coaching kali ini? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini adalah saya harus hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbeda. Kemudian yang berikutnya,
kompetensi mana sih yang ingin dikembangkan secara spesifik dari ketiga kompetensi tadi? Baik Ibu, dari ketiga kompetensi tadi yang ingin saya kembangkan secara spesifik ada dua, yaitu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbeda nanti kepada Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Bu Eko dalam proses coaching kali ini. baik. Indikator yang saya inginkan nanti dalam proses coaching adalah si coach nanti bisa menemukan solusi atau langkah-langkah permasalahan yang baik. Oke, syukur ya Bu ya, demikian yang dapat saya tanyakan. Pra-observasi kali ini, monggo Bu Eko melakukan sesi coaching dengan coachingnya. Terima kasih. Dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Gimana kabarnya, Bu Eka? Alhamdulillah, baik Ibu. Bagaimana? Ini terutama ada yang penting nih. Iya, Bu Eka. Saya di sini menemui Bu Eka karena saya ini bingung, Bu Eka. Punya permasalahan sedikit yang ingin saya sampaikan kepada Bu Eka. Ibu permasalahan itu nanti saat ini. Ini Bu, saya ini punya permasalahan terkait anak saya yang masing-masing. Ini sering buang sampah itu di bulangan kecil. Ya, selain itu di depan kelas itu juga banyak berserakan sampah. Tapi mereka itu tidak mau memasukkan sampah ini ke dalam tong sampah atau ke dalam keranjangnya. Ya, malah gimana ya? Itu susah sekali Bu saya. Ibu alami ini khusus untuk kelas untuk saja. Pertama sih yang saya lihat bukan saya sendiri Bu, tapi kok lama-kelamaan dari kelas yang lain itu juga ada yang seperti itu Bu, hampir sama. Ayo. Ini punya tujuan ya Bu ya. Iya, Nah, bisa diceritakan tujuan apa yang bisa ini dicapai? Tujuan yang ingin saya harapkan di sini itu anak-anak ini secara sadar, yaitu bisa menerapkan untuk menjaga kebersihan. Gimana Bu? Apalagi di sini itu apa ya? Intinya kita kan juga ingin hidup bersih dan sehat Bu. Jadi supaya sampah ini tidak berserakan dipandang mata kan juga tidak enak gitu. Itu tujuan saya supaya mereka itu sadar untuk bisa menjaga kebersihan lingkungan. Berarti bisa saya sebutkan tujuan Ibu kajian ini menemukan solusi agar sadar ya Bu ya bisa melaksanakan itu. Ya. Baik Ibu Siti, dari yang disampaikan tadi ada masalah itu, intinya apa ya Bu yang bisa menyebabkan anak itu bisa menyelesaikan dengan semangat Karena saya amati ini anak-anak ini selain yang pertama kurang sadar dari diri sendiri, yang ini pas biasanya mereka kembali lagi itu juga mereka bapak-bapak bilang ya jadi mungkin secara langsung mungkin kita buang sampahnya juga gitu, jadi saya buat mungkin seperti itu bukan gitu. seperti itu. Jadi anak ini langsung ya Bu ya yang diberi contoh oleh orang tua sangat itu dengan kita tadi ya. Kalau seperti ini itu bisa menggambarkan kalau misalkan dibuat tentang nilai atas nilai angka itu 1 sampai 10 masuk ke angka berapa ya Bu? Di angka 5 saya mau melabeli di angka 6 tuh saya masih takut Bu, karena apa kok seperti ini, tapi ini juga tidak semua anak Bu, jadi hanya beberapa anak yang itu bandel gitu loh Bu, jadi nggak bisa untuk secara tegas dari dirinya untuk membuang sampah di tempat-tempat Berarti ada hal untuk mencapai dari skala 5 tadi ke jenjang yang lebih tinggi nggak bisa? ada Bu, insya Allah nanti saya juga akan secara proses gitu ya tentunya. Saya juga ingin meningkatkan ini nanti di angka 8 atau 9 gitu. Harus banyak. Berarti karena sudah punya visi untuk bisa meningkatkan angka 8 atau 9 itu, berarti rencana ya kedepannya itu apa untuk bisa mencapai angka ke 9? Rencana saya ini gini Bu, saya ingin di setiap pembelajaran
ini akan saya selipkan video-video mengenai dampak-dampak terkait tentang apa itu namanya adanya sampah gitu. Jadi di setiap saya pembelajaran nanti akan saya selipkan. Kemudian saya juga akan mengingatkan pada anak untuk terus-menerus ingat dengan kesepakatan kelas yang mereka buat, dan juga membuat ini Bu, poster-poster kaitannya dengan lingkungan itu. Disisipkan di dalam pembelajaran, Iya, kemudian juga ada kesepakatan kelas anak tentang kebersihan lingkungan, iya, juga ditambah dengan poster dan lingkungan ini tambah menambah apa ya, kemantapan atau mungkin lebih ke anak ini biar lebih, oh ya saya harus melakukan ini dan saya harus masuk pada tempatnya nih gitu. iya. Baik bersih Wal, berarti di sini rencana aslinya seperti itu ya Bu besok nanti. Berarti kalau udah punya rencana seperti itu, pastinya ini masih ada kendala ya atau tidak ya untuk bisa melakukan rencana? Untuk kendala tentunya ada. Ini kan kendala itu mungkin timbul dari apa para warga yang ada di sekolah, utamanya dari rekan sekolah atau dari saya sendiri kan. Jadi saya harus bisa mengajak mereka, ya paling tidak secara sadar lah, mereka itu bisa apa itu menjaga kebersihan lingkungan gitu. Iya, di sini ya. Jadi komitmen apa ya? Untuk kedepannya ini nanti kaitannya karena di situ saya juga sedang menggunakan kurikulum merdeka gitu ya. Jadi saya ingin secara terus menerus selain tadi memberikan video pembelajaran tadi terkait dengan dampak-dampak tentang kebersihan tadi, kemudian yang kedua poster dan juga kesepakatan kelas, dan tentunya komitmen yang selanjutnya bila ada anak yang melanggar sanksi tersebut itu harus saya gunakan ini segitiga restitusi Bu. Jadi biar nanti anak itu tahu konsekuensinya apa. Jadi gitu. Kemudian saya juga karena di sini apa mendapat kesempatan dijadikan sebagai koordinator proyek kelima gitu ya. Jadi saya ingin mengutarakan hal ini kepada kepala sekolah kemudian ya, terkait dengan proyek kelima, dan juga saya akan ini bekerja sama dengan dinas kesehatan atau mungkin dengan dinas lingkungan hidup terkait dengan menumbuhkan kesadaran pada warga sekolah. Sudah tahu kendala-kendalanya, ada cara mengatasi dan bahkan sudah melibatkan apa ya, warga sekolah ya, bahkan nanti sampai anak sekolah ya atau dinas kesehatan. Tapi sekali ya Ibu ya, tadi sudah berbicara Iya. tapi kemudian saya di bawah, kemudian saya diskusi dengan panjenengan, itu sudah menemukan solusi yang Ibu inginkan ternyata ini ya. Iya, dan ternyata setelah saya di-coaching oleh Bu Engel, saya merasa lebih tenang Bu, merasa lega karena tadi saya itu sebelumnya susah banget Bu untuk gimana ya saya harus bisa mengatasi anak itu. Tapi setelah di-coaching saya malah merasa oh ini jawabannya gitu Bu, ada titik temunya gitu. Saya sekarang sudah Ya, alhamdulillah Bu. tadi saya bertanya ke jenengan tadi, alhamdulillah jadi sudah bisa menemukan solusinya. Saya juga ikut lega ini mendengarnya, dan ini juga sangat berharga bisa saya lakukan nanti di sekolah. Mungkin ada yang bisa disampaikan lagi? Kiranya sudah cukup ya, mungkin lain kali kalau misalnya saya punya permasalahan lagi saya akan mendatangi Bu Eko untuk menanyakan beberapa hal kaitannya dengan permasalahan saya. Siap Ibu, saya siap. Ya sudah, begitu saja Ibu ya. Permisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Eko. Selamat pagi Ibu Indra. Bagaimana sudah melakukan coachingnya tadi? Alhamdulillah sudah. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa hal pasca observasi tadi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Eko lakukan saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, saya sudah melakukan dengan profesor tadi, dengan saya sudah menggunakan alat PK mulai dari semula juga tujuan saya sudah mengidentifikasi
kendalanya apa, setelah itu rencana aksinya dilakukan apa, dan tanggung jawab di sini komitmen yang apa yang akan dilakukan ke depannya. Setelah itu juga saya sudah mengenalkan dengan prinsip dan mendengarkan aktif serta sudah menjawab pertanyaan. Menurut saya sebagai observer, kegiatan coaching tadi sudah berjalan dengan baik, lengkap, dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bu Eko juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan. Dan juga menurut saya coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru dilakukan ini? Baik, Bu. Yang kompetensi yang saya kembangkan lebih lagi itu ketika saya menerapkan dan melakukan ujian sejarah dengan siswa itu lebih baik lagi dan bisa lebih mengasah lagi kemampuan dari guru yang bisa menemukan apa yang dirasakan atau yang disampaikan sehingga si kecil ini bisa menemukan solusinya sendiri dan serta saya akan lebih meningkatkan aktif lagi itu. Jadi semoga kedepannya Bu Eko bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya. Kita cukupkan observasi kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, saya tutup itu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.